Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baswo balik kita pada malam kini ko bincang-bincang dengan Ustadz Azmi Khotib seputar agama Islam. Adapun yang akan ditanyakan pada malam kini ko tentang Islam, Ustaz. Yang pertama, apa arti Islam? Nang kedua, ada bara rukun-rukun Islam ko. Nang ketiga, apa syarat-syarat jadi orang Islam? Nan kampe ko, Ustaz. Apa yang mau kasih Islam jadi-jadian ko? Selanjutnya ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ajo kita, Ajoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ada nawak tanya Ustaz. Pertama, apa hukum meninggal sembahyang? Kedua, apa syarat-syarat sembahyang? Ketiga, apa saja rukun sembahyang? Sampai apa saja nama batan sembahyang? Tentang pertanyaan tadi, tolonglah di jalanan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baiklah, acara kita pada malam hari ini yaitu bincang-bincang Islam. Jadi pas jalan dek baturui, apa kaji dek baulang. Jadi mau ulang-ulang kaji lamu ya, supaya tambah tarang jalan awak, tambah jaleh tujuan hidup awak ya. Jadi kalau ndak tarang jalan, ndak jaleh tujuan, awak di teh dunia kok jadi orang bingung. Jadi apa tadi pertanyaan pertama tadi itu? Pertanyaan pertama tadi itu apa arti Islam? Arti dari Islam. Jadi Islam itu asal katanya adalah salama. Salama ya selamu, kemudian Islam. Jadi Islam itu artinya salamai. Oh, salamai. Ya. Salamai dunianya, salamai akhiratnya. Supaya awak salamai, awak harus pertama belajar tentang Islam. Jadi kalau awak ndak tahu cara salamai, walaupun awak kepengen salamai, awak ndak bisa salamai. Makanya menuntut ilmu kok sesuatu yang ndak bisa ditinggalkan. Karena apa saja amalan awak pabuik, kalau tidak ada ilmunya, maka amalan tadi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecek Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orangnya ingin bahagia di dunia, maka ndak lainnya mencari ilmunya, mempelajari ilmunya. Membuat kerupuk lado aja lah, kalau nak do ilmu ndak lama rasoi lah. Iya. Lah rasoi kareh, ndak do garamnya, padeh ndak jaleh. Akhirnya ndak ada orang beli dah. Lalu beli orang sekali mau pek orang, kok kerupuk lado kelera, pula do kareh banget. Itu baru buat kerupuk lado. Ndak berilmu, ndak selesai. Apalagi agama. Ya. Jadi Islam itu artinya salamai. Ya. Jadi Islam itu artinya salamai, Ustaz ya. Salamai dunia akhirat. Salamai dunia akhirat. Yang kedua ada bara rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam kok ada 5 perkara. Ya kan? Ada 5. Jadi Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, khabarkan, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Kecek Nabi, al-Islam antashhada
alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertama, Islam itu hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kau rukun Islam yang pertama, syahadat. Kau harus awak berjaga. Syahadat kau. Nah, jadi syahadat itu adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun Islam itu adalah wa aqimus shalah, mendirikan salat, sembahyang. Mendirikan sembahyang. Sembahyang. Nah, yang ketiga, wa atuz zakah, membayar zakat. Minimal zakat fitrah. Kalau awak nak punya harta, zakat fitrah sekali setahun. Itu jangan sampai ndak. Kemudian watasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu termasuk rukun Islam. Puasa bulan Ramadan ya. Kemudian wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan haji kalau awak lah punya kemampuan untuk pai haji. Sehat badan, ilmu lah cukup, pitih lado nang keribau, lado pitih nang ditinggalkan, mangko wajib hukumnya awak berangkat pai haji. Selanjutnya Ustaz, nang ketiga Ustaz. Apa syarat-syarat jadi orang Islam? Nah, kau penting. Ya. Jadi syarat jadi orang Islam kau ada dua macam. Ada dua macam ya. Nah, dua macam. Kurang syarat berarti Islamnya tidak sempurna. Nah, yang pertama, awak harus siap menjalankan perintah. Ya, kalau awak lah berani menyatakan diri awak sebagai orang Islam, syarat pertama adalah siap melaksanakan perintah. Kalau Allah perintah sembahyang, sembahyanglah. Ya. Kalau ada orang mengaku Islam, tapi diperintah sembahyangnya nak mau sembahyang, berarti jadi orang Islam kurang syarat. Oh, berarti alun cukup syarat Ustaz ya. Alun cukup syarat. Sama Jawa melamar ke perusahaan, ke Karajo misalnya. Nah, persyaratannya pertama KTP, kedua KK, ketiga surat kelakuan baik, sampai surat kesehatan. Nah, yang kelima lulus SMA misalnya. Awak KTP lagi punya, KK lagi punya, ya kan? Surat kelakuan baik lah diuri ke polisi, surat sehat lah diuri ke rumah sakit. Awak ijazah SMP-nya kira-kira diterima enggak di perusahaan tuh? Itu enggak diterima. Nah, diterima loh karena kurang syarat. Itu perlu aja jadi orang Islam. Awak mengaku beragama Islam. Allah perintah sembahyang, wa aqimus shalah, dirikanlah salat ya Allah. Awak nak sembahyang loh, kira-kira Islam ada diterima enggak? Tidak. Karena kurang jadi syarat pertama jadi orang Islam itu adalah siap melaksanakan perintah. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Awak dengarkan perintah Allah lalu awak taati. Bukan sami'na wa asaina. Saya dengar, saya durhakai, disuruh sembahyang dah sembahyang dah. Berarti orang yang tidak sembahyang yang mengaku Islam, Islamnya kurang syarat. Kalau Islamnya kurang syarat, berarti Islamnya tidak diterima. Sama aja tadi itu. KTP ada, KK ada, surat keterangan berkelakuan baik ada, surat keterangan sehat ada, tapi ijazah SMP-nya. Sementara syaratnya ijazah SMA. Akhirnya tidak diterima kerja di perusahaan. Itu baru di perusahaannya tidak diterima oleh apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kau nana Ustaz nan kampe kau apa nanti mau kasih orang kau Islam jadi-jadian. Islam jadi-jadian atau Islam siluman ya, atau Islam KTP. Islam KTP ya. Mengaku jadi orang Islam hanya KTP-nya. Itu nyanyi itu. Ya kan? Dicari KTP ya Islam. Ya kan? Tapi Pak Jahat itu enggak pernah ke masjid dah. Enggak pernah sembahyang dah. Ya kan? Ada pengajian enggak mau datang. Islam ucap ya, aku dan dikejar Islam KTP. Islam KTP atau Islam jadi-jadian. Jadi kalau dicari bantu kalau lah bakain sarung, kalau dos acara berdoa apa benanya rumah atau membuka lapau atau kabarale ya kan atau kelamaran dipakai lu kopiah hitam. Sarung lah letak lu di dia. Bantu tuangku baca tuh, bantu tuangku tapi sembahyang enggak.
Nah, kau nanti kecen Islam jadi-jadian atau Islam siluman atau Islam KTP. Diceliak di KTP agama Islam. Tapi sembahyang ndak. Bulan posonya merokok siang harinya. Ana leparah mana le bulan posonya mengalih nasi aja bajagonya. Ya kan? Kalau jadi orang bulan poso tuh ndak boleh makan siang. Hanya digalih nasi mulai pagi sampai sore. Aku sama saja menyuruh orang ndak poso. Iya. Jadi kalau awak buka lepon nasi di bulan Ramadan tuh boleh ya, sudah asar. Oh, sudah asar Sudah ya. sembahyang asar nih awak untuk berbuka Puasa. puasa. Jam mulai pagi orang puasanya pagi lah dibuka sudah subuh. Ya kan? Nah, kau termasuk Islam jadi-jadian enggak? Islam jadi-jadi Islam jadi-jadian enggak? Ah ditanya, anyalah lah pernah lo bawa umrah lah haji lo nya. Nah, tapi nya buka orang nasi ya dibuka mulai pagi hari. Nah, kalau itu nang kejadian nanti tak kumpul piti itu pasti nanti piti itu hilang. Kalau ndak diambil di maling dicopet, balanta otoy, kalau ndak kan masaki pecatat dia bini piti. Kalau ndak ke kantor polisi. Karena apa? Karena yang menentang perintah Allah. Jadi nan punya warung nasi bukan ndak boleh awak membuka lapor nasi di bulan Ramadan boleh ya. Tapi sudah sembahyang asar baru awak mengeleh. Niatnya apa? Untuk berbuka puasa. Ah, tu kadang pahlo itu. Iko ado nan kali ditanyakan oleh Ajo kita. Siapa nama Ajo tadi, Cak? Haji Siman. Ajo Siman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya ada mata pertanyaan awak. Apa hukumnya meninggal sembahyang? Hukum meninggalkan Sembahyang. sembahyang. Jadi hukum meninggalkan sembahyang. Oh, kalau kicek Nabi, ya kan. Man taraka shalah faqad amidan faqad kafara. Ya. Jadi siapa yang meninggalkan sembahyang satu waktu saja. Tidak sehari orang, tidak sehari, tidak seminggu, tidak sebulan, tidak setahun, sawakatu jadinya. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang satu waktu saja dengan sengaja, maka benar-benar orang itu sudah kufur. Ya. Faqad kafara. Engkau benar-benar kafirnya. Kafir amali. Jadi kafir aku ada tiga macam ya. Yang pertama kafir secara i'tiqad. Yang kedua kafir kauli. Yang ketiga kafir amali. Kafir i'tiqad itu apa? Emangnya tidak percaya ke Tuhan Allah? PKI baca kau? Tidak percaya Tuhan Allah dah. Ma Tuhan tu je, nak doge Tuhan do je. Nah, do hantunya je, nak do Tuhan do je. Kalau itu namanya kafir secara i'tiqad. Nah, orang model ko kalau mati dalam keadaan kafir i'tiqadi ko, salamu-lamunya besoknya di dalam neraka. Cak Allah dalam Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Nah itu. Jadi orang kafir go, kafir i'tiqad maksudnya ya. Kafir i'tiqad ndak percayanya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang nan modeko bisa abadi di dalam neraka. Nah, itu kafir yang pertama kafir i'tiqad. Yang kedua kafir kauli. Nyala yakin ke Allah, tapi kata-katanya tak kata orang kafir. Ya, malah Tuhan bagi rezeki. Kalau anda ngari, ada rezeki itu. Nah, itu termasuk kafir kauli kok. Nah, ya kan? Kafir kauli itu. Tuhan Allah malu bagi rezeki. Coba kalau anda mengalih, ada rezeki datang. Ya kan? Aku termasuk kafir juga, kafir kauli. Nah, orang tekako kalau dia hanya bertobat, ya kan? Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ndak bertobat sampai mati, disiksanya besok di dalam kubur, disiksanya di dalam neraka sampai habis dosanya. Allah bersih dosanya berjaga, baru diangkat ke dalam surga. Karena nyo masih yakin dengan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Itu untungnya Wak. Jadi orang Islam kok ndak ada nan abadi di neraka. Jadi kalau orang tu yakin yo kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baranalah kebanyak dosanya, tak tahu besok akhirnya nyo masuk surga, tetapi nyo dicuci dulu di dalam neraka. Baralah maunya di dalam neraka tergantung bara banyak dosanya di dunia.
sekali meninggal sembahyang dari dunia 1000 tahun bisa direndam di neraka. Berarti kalau sehari 5 kalinya meninggal sembahyang 5000 tahun direndam di neraka tuh. Kok seminggu, sebulan, setahun, 50 tahun tidak sembahyang mati ya tinggal kali aja lah tuh. Bara 1000 tahun bisa di dalam neraka, tapi tetapnya diangkat kasarugo. Baik kok itu karena nyo masih yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Kan kecek Nabi, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Tapi kalau nya berdosa, dirandam dulu di dalam neraka. Sama aja tekakonya. Awak pakai baju mahal rancak. Awak pakai 2 hari nak diganti. Itu lah berubah bau nih. Tu aja cuci lu. Dimasukkan ke dalam ember, dia gi air, dia gi rinso. Tu awak apa dulu, awak peras dulu. Kalau perlu awak sikat. Digosok lu apa kerah itu kan hitam tuh. 2 hari nak dipakai baju putih lah warna itu. Digosok dulu. Lah digosok sudah itu dijamu. Dah dijamu kok disetrika lah baru. Setrika licin, dilipek baru dimasukkan ke dalam lamari. Itu belum tuh nalah. Buat manusia kok. Kalau banyak daki, banyak dosa di dunia. Dibasuh dulu dalam neraka, disetrika dulu, dijamu, dia pindah neraka dulu lah bersih kok baru dimasuk ke dalam surga dengan syarat inyo masih yakin dengan kebenaran kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang nan meninggal sembahyang tadi ya hukumnya adalah kafir fi'li. Kafir kau ada macam 3 ya. Kafir i'tiqadi, kafir kauli, kafir fi'li. Kafir fi'li kau apa agama Islam tapi kerajaan tekarang kepiah. Ke diskotik pajago tu nak kerja orang Islam tu dah. Bampok bajudi tu nak kerja orang Islam tu dah. Minum-minuman mabuk tu nak kerja orang Islam dah. Agama Islam tapi kerja orang kafir. Maka dikeceng kafir fi'li. Kafir fi'li go kalau lemahnya bertobat di dunia go, ya kan? Diampuni oleh Allah dosanya. Tapi kalau nyo ndak mau bertobat doh, mati ya kan? Mangko besok diberasihan di dalam neraka. Di dalam kubur lah mulai diberasihan tuh. Dilaka di malaikat itu. Ya, dilaka tiok-tiok datang waktu sembahyang malaikat mungkar nangkir ke batanya. Kalau ndak tajawab pertanyaan mungkar nangkir doh, karena ndak ada amal ibadah, karena nang menjawab itu amal ibadah awak. Ya, nang menjawab pertanyaan itu bisa sembahyang awak, poso awak, zakat awak, haji awak, mengaji awak, elok ke tetangga awak tu nang menjawab amal itu. Nah kalau amal ndak ada tu ndak ada nang menjawab. Nyo ndak bisa jawab. Dilaka di malaikat. Dilaka ko azan berhenti malaikat lo. Sudah azan ikut tanya dia. Ndak ada jawab dilaka dia sampai datang hari kiamat. Besok Allah datang hari kiamat. Dimasuk lo ke dalam neraka untuk memberasihan dosanya tadi. Ya, nyo orang Islam pi kelakuannya tekarang kapi ya bampok, wajudi, wazina. Itu ndak kerja orang Islam tu dah. Pai ke diskotik tu ndak kerja orang Islam. Ya kan? Itu dan orang akibat daripada meninggal sembahyang. Silakan. Apa syarat-syarat sembahyang? Syarat-syarat sembahyang, ya kan? Jadi syarat-syarat sembahyang kok diantaranya awak sebelum sembahyang berwuduk dulu. Lah. Jadi kalau anda berwuduk sembahyang haram hukumnya. Atau awak lah tekan tui. Ya kan? Awak malah berwuduk watarnya sembahyang tu hukumnya haram. Bukan dapat palo malah dapat dosa. Jadi pertama bau dua. Maka panjang gaji kau bau dua kau dulu syaratnya. Baca bau dua. Apa syarat-syarat wudu? Apa rukun-rukun wudu? Itu panjang gaji itu. Jadi syarat sembahyang pertama berwudu. Nang kedua menutup aurat. Bagus perhatikan sarung awak. Boleh uang perokok. Kadang-kadang kan putung rokok sarungnya cabiat tentang pau. Nampak auratnya sembahyang tak sah tu dah. Ya, atau kain sarungnya cabiat belakang. Allahu Akbar, nampak segitiga pengaman itu tidak sah sembahyang tu dah. Ya, jadi teliti dulu sarung awak tu. Kalau orang perokok celik mana dulu? Ada udah lubang masuk lubang kira-kira nak nampak. Jadi nang pertama bawa dua, nang kedua menutup aurat, nang ketiga awak harus bersih dari hadas dan najis. Ya baju awak misalnya lah kena ciri ayam. Boleh sembahyang tak sah tu dah.
Atau awak punya anak kita di rumah. Anak awak lah gendong-gendong kau lah di karayanya deh anak awak sadang awak. Awak boleh sembahyang tak sah sudah. Ya kan? Atau badan awak. Ya kan? Atau tadi awak di tengah jalan sesak keraya. Bacoreknya di apa tuh di batang kayu tuh bergoyangnya ndak tahu cuci kan? Ada bos sembahyang tak sah sembahyang tu dah, benajis tuh. Ya kan? Tuh syarat sah sembahyang maduk kiblat. Ya kan? Makanya awak sebelum sembahyang kalau di perjalanan misalnya bawa awak ke arah kiblat. Minimal di awal awak takbir misalnya sembahyang di auto atau di kereta api atau di pesawat terbang, ya kan? Awak pertama awak berikhtiar mencari ke arah kiblat. Allahu Akbar itu. Nah, setelah itu terserahlah kama doto tuh. Itu syarat sah sembahyang. Nah, pertama baru awak mencari arah kiblat. Nah, kalau awak misalnya lah salah aja tidak ada masalah tuh lah kau nak punya kerja tuh. Terus Go apa saja rukun sembahyang. kau nak bantiang rukun sembahyang kau. Jadi kalau awak sembahyang ndak tahu awak syarat sah sembahyang, ndak tahu awak rukun sembahyang, awak harus belajar. Kalau awak taruh aja ndak awak nama beraja doh sembahyang awak ditolak. Kuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kuluman sia orangnya bighairi ilmin tanpa pakai ilmu ya'malu beramal siapa man tadi itu. Amalu maka amalannya man la tuqbalu ndak diterima. Mubazir ndak diterima. Jadi sembahyang ndak ngerti syarat-syarat sah sembahyang ndak ngerti. Rukun-rukun sembahyang ndak mengerti, mengaji ndak luamu sembahyang awak ndak sah. Kecuali awak mau mengaji, tapi utak mada. Utak mada. Ndak ada namanya nyangkui barang tu celah itu. Lapeh tapi mau mengaji, sembahyang tetap sah. Karena apa? Karena dalam keadaan belajar. Sama Jawa beraja otonya. Kalau awak beraja oto dia atau ada tulisan belajar ya ada pelanggaran polisi nak mau menindak dah ya nggak kecil polisi itu orang berjamaah ya jadi istilahnya buat lambe apa jalan polisi nak mau menyetop dianya karena apa ada tulisannya belajar melanggar lampu merah misalnya polisi nak diperintah dipediamnya diingatkannya hati-hati gitu ya nggak diminta SIM segala macam dah berjamaah ndak diminta lebih ditilang dah beraja. Jadi awak kehebatan orang namuh mengaji go belajar go walaupun ibadah salah benar tetap diterima tuh nan repot tuh ndak mengerti syarat-syarat sah sembahyang ndak mengerti rukun-rukun sembahyang ndak lu mau belajar do. Coba lah moto awak lu pandai moto lah Allah bawa lu ke tengah jalan ngedang tuh lambe awak di pas jalur kancang di polisi minta piti lampu merah dan tentu do ada awak karena awak belajar. Tapi tidak ada tulisan belajar di tehera, jadi peritnya ditilang. Tapi kalau dia mau belajar, polisi maklum, betul itu nalah dalam keadaan belajar. Orang dalam keadaan belajar, maruku'e salah, bacaannya salah, sujudnya salah, tetap jaga pahala. Kenapa? Karena dalam keadaan belajar. Nah, jadi rukun-rukun sembahyang tadi diantaranya adalah rukun sembahyang tagak berdiri betul. Ya, sembahyang wajib tuh ndak boleh duduk kecuali awak sakit. Kalau sembahyang sunat boleh duduk walaupun awak sehat. Sembahyang sunat awak kalau sembahyang tahajud malah tegak. Awak nak sakit ke ada stroke ke ada sehatnya cuman malah tegak boleh duduk. Tapi kalau sembahyang wajib ndak boleh ya. Kalau talok tegak ndak boleh duduk. Harus tegak. Kecuali nak talok tegak boleh duduk. Itu pertama tegak berdiri betul. Nang kedua takbir. Ya. Nang ketiga niat. Jadi niat kita kabir go sejalan go begitu niat ya kan sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Allahu Akbar. Nah, tapi dianjurkan disunahkan sebelum sembahyang tuh niat itu dilafalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sunai hukumnya membaca takatu membaca usolli itu sunainya. Nan wajib niat di dalam hati. Nah, bila niat itu dibaca waktu takbir. Begitu Allahu Akbar niatlah selesai lo. Itu yang kedua, niat takbir. Terus membaca Fatihah,
ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, membaca tasyahud, membaca salam ke Nabi, nah baca salawat, kemudian salam, tertib. Nah itu nanti kita bahas ya. Nah mungkin dibahas dalam pertemuan ini sebagai gambaran saja. Jadi awak tuh kalau awak sembayang tidak mengerti syarat jurukun doh, sembayang awak tidak sah kecuali awak dalam keadaan beraja. Awak lah gaek gua, bagus Pak Ustad, utak lah kan dua. Beraja kini gua lagi paham kau tiba rumah lupa. Tapi wali tetap kali beraja. Tetap amal awak diterima oleh Allah. Karena awak lah beraja lah tua-tua gua memang tak itu. Kalau ada pepatahnya. Belajar di waktu kecil bagai menulis di atas batu. Nah, kalau anak-anak beraja sekali perajan dah lupa semua ide dah. Tapi kalau lah gaya-gaya lah bajangguit lah bana awak, kini beraja bisa lupa. Kenapa? Belajar setelah dewasa bagai menulis di atas air. Menulis di atas air gampang nih, tapi gampang lu hilang Iya. Tapi awak tetap tarik beraja, ndak boleh putus asa, wala ta'asu mirahillah. Jadi walaupun awak lah tua mana, awak lun tentu dia sarek sah sembayang, rukun sah sembayang, awak tetap beraja, insyaallah sembayang awak diterima oleh Allah karena awak statusnya sedang belajar. Nan kampetan. Apa saja nama nembatan sembayang? Nah, banyak ya. Di antaranya nan populer nama nembatan sembayang go takantui. Nah, ya. Sebenarnya takantui itu ndak nembatan sembayang, no membatan udua. Tapi kalau udua batal otomatis sembayang batal loh. Jadi awak pas sembayang misalnya kena awak paling bunyi apa di dalamnya, bunyi guru di dalamnya kan, antahan ini makan tadi itu, ya kan? Aku bawa dalam sembayang tahan. Kanti itu ditahan dalam sembayang. Jangan sampai dilepen batal sembayang awak. Mengelumu azat. Itu balai. Ya kan? Ditahan kanti itu. Nah kalau pu juga bawahnya itu batal sembayang loh. Itu pertama tekan tui. Atau kira iya. Beser gua batu keluar ke situ. Ya kan? Ada batu keluar ke dia. Batas sembayang tuh. Ya dulu kok khusus pembahasannya untuk orang beser gua apa mengari tekan tuinya. Jadi mengarinya punya keluar kan. Lalu mengari keluar karena ia lalos. Ya. Lalos. Itu nanti ada bahasanya. Jadi pertama nan membatan sembayang bata uduk. Nang kedua terbuka aurat. Tanggal kain. Dah awak Sarawak tuh mungkin lah lama. Jai itulah po barangkali. Waktu itu sembayang pada di belakang kan. Nampak aurat, batas sembayang tuh. Jangan terian. Ayo do tertarik baju kateh. Kalau baju tertarik kateh kan aurat ini untuk laki-laki kan pusek sampai lutui. Ya kan kalau lina nampak di antara pusek je lutui kok. Ndak batas sembayang dah. Cuman kalau awak sembayang tuh harus pakaian yang rapi. Ya kan? Walaupun aurat awak tuh cuma pusek sampai je lutui, tapi lainnya harus tutup pakaian rapi, pilih baju yang paling rancak kalau awak sembayang. Jangan awak pergi berolek baju yang paling rancak. Siapa awak temui berolek tu? Iya. Kau nama cenalah baju jadi beli. Ya, awak temui berolek tu kan orang tu nya. Ya kan? Orang nyawa mantan pitih lagi tu nya. Iya. Ya kan? Lah mantan pitih awak kin, nan orang nak temui tapi pakaian rancak-rancak. Wah wangi-wangian sepatu nama mahal tu. Baju yang paling rancak. Ya kan? Giliran sembayang tu nalah ni ditemunya nang kelamak dinya bajunya. Baju dah 3 hari nak diganti, pakai je sembayang. Aku namanya meremehkan harus pakai adab awak. Jadi pertama nama batan sembayang, batal dua, tekan tik tekan iya. Nang kedua nampak aurat. Nang ketiga kato-kato dalam sembayang dengan selain bacaan sembayang. Contohnya, awak sedang sembayang wah. Ada anak-anak ribut di sembayang awak. Dia ribut ya. Batas sembayang tu. Nang kampe makan minum dalam sembayang. Bakok makan minum dalam sembayang. Awak kebetulan gigi ya berlubang. Waktu tu baru balik lu atas sangkui lah pogo randang kau di gigi tadi tu. Ya kan? Awak sembayang tu kan? Begitu Allah Akbar keluar randang tadi tu gigi. Ya kan? Kau randang tadi mahanya kan? Betulan dia awak tu. Itu namanya makan dalam sembayang. Harus berkeluar.
Baca mengeluarnya, di kasabalah kita, ka baju awak. Ndak boleh ke muka dah, ndak boleh ke sedah dah. Najis beko, ka baju awak aja. Melengak sebelah kita, ya kan? Terus sembahyang. Ajan. Nah, kok Kalau ngam baca ngulma Ustaz. hah? Baca menang berkah. Betul badaha. Iya. Betul badaha, kok kan ndak sengaja dah. Enggak kan ada itu keluar aja kan. Kalau ndak disengaja ndak masalah. Ya kan? Eh, Nah, kalau ndak disengaja ndak ada masalah. Hanya ndak disengaja kok. Jadi awak sembahyang karena imam itu ndak ketuju dewa Iya. atau mungkin bacaannya panjang mana tuh betul-betul kang batas sembahyang tuh kata tuh. Batas sembahyang tuh. Coba bani. Ah, ndak boleh tuh. Jadi banyak hal-hal yang membatalkan sembahyang. Ada lagi pertanyaannya silakan. Nanti insya Allah nanti kita spesial khusus kita bahas itu tuh. Lebih Ustaz. Ah, Habis. lebih pertanyaannya ya. Jadi rasanya ambon sekalian yang berbahagia sebagai kesimpulan daripada bincang-bincang Islami kita pada malam kini kok ya, baik nanti kampung halaman atau di rantau, nan namanya menuntut ilmu ndak boleh ditinggal. Jadi biasanya orang awak ya, orang Minangkabau kok merantau nanti carinya ilmu. Makanya dulu tuh banyak orang-orang awak tuh nan top-top takah Buya Hamka, Agus Salim, Sultan Sahril, ya kan? Banyak orang-orang awak tuh nah hebat-hebat karena apa? Nyo merantau mencari ilmu. Jadi awak kini kok walaupun awak merantau mencari piti, jangan lupa mencari ilmu. Hadirilah majelis-majelis taklim yang terdekat di tempat Anda. Ya, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Karena apa? Karena ilmu kok adalah jalan keselamatan kecek Nabi. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya. Jalan untuk pulang ke kampung halaman awak nang sabananya serugo itu adalah ilmu. Kalau awak ndak punya ilmu, maka awak ndak punya jalan untuk balik ke kampung halaman awak, yaitu sarugo. Saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan. Nah, terlebih kurang kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.